Sebelumnya ngapunten ini apa ya, agak privacy ya Bu ya, cuma mengganjal gitu, pengen saya tanyakan. Itu pada saat bulan malam Ramadan itu suami istri ya Bu ya, itu jadi apunten itu berhubungan suami istri, terus karena suatu hal atau lalai Bu ya, mereka itu mandi junubnya itu melewati imsak Bu ya. Jadi itu gimana, sah, batal, harus mengqadha atau gimana Bu ya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang membatalkan puasa yang ketiga, makanya hafalan dulu nih. Yang membatalkan puasa yang ketiga adalah bersenggama di siang hari. Bersenggama dengan sengaja. Siang hari itu maksudnya setelah subuh tiba, lah kok dia berhubungan suami istri dengan sengaja, itu batal. Tapi kalau hubungan suami istri yang nggak sengaja, mungkin mohon maaf ada orang jadwal hubungannya adalah habis sholat subuh, tak taunya pas Ramadan habis sholat subuh dia hubungan, setelah selesai baru ingat, kita akan puasa, rezeki. Ya, rezeki, puasanya tetap sah dan tinggal mandi. Ini yang membatalkan bersenggama di siang hari. Kalau sengganya waktu sahur, suaminya malas, saya tidak mau sahur makan, aku sahur kamu saja. Satu berhubungan suami istri, tak-taunya baru selesai, belum sempat makan, keburu azan, belum sempat mandi, puasanya sah, tinggal mandi saja, nggak apa-apa, dan tidak wajib dia mandi saat itu. Dan ilmu yang perlu disampaikan ini banyak menyiksa perempuan gara-gara nggak mau ngaji. Apa itu? Kalau anda berhubungan suami istri, tidak serta-merta anda harus langsung mandi malam itu, nanti demam sakit. Nah, makanya ngaji biar enak. Makanya banyak perempuan ogah-ogahan diajak suaminya, dipikir habis berhubungan langsung mandi. Nah ini makanya ngaji. Kalau tidak ngaji kelihatan pucet semuanya itu. Nah, jadi nggak apa-apa berhubungan suami istri, senangkan suami, habis itu mandinya ya nanti boleh menjelang bangun salat subuh, nggak wajib langsung, sunnah saja. Maka sama suami istri melayani suami, habis itu nyiapin sahur, nggak sempat mandi ya nggak apa-apa, mandinya nanti setelah selesai adzan, selesai. Jelas? Diamalkan ilmunya. Nanti, maksudnya diamalkan bukan nanti sahur dulu lalu mandinya nanti, bukan maksudnya. Ustaz, mohon maaf lewat ini disampaikan, mau bertanya, diterima tidak jikalau kita puasa tapi mandi junubnya setelah sahur, setelah subuh, setelah azan subuh baru mandi junub? Karena kesiangan, akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu. Dia junub, makan sahur, habis sahur azan, tertidur, sah tak puasanya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni usbihu junuban. Aku ketika bangun pagi dalam keadaan junub, belum mandi wajib. Wa ana uridu siyam, dan saya mau puasa. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam. Aku, kata Nabi SAW, pernah juga bangun pagi dalam keadaan junub. Fa'aghtasil, lalu aku mandi wajib, wa asum, dan aku berpuasa. Tapi laki-laki ini tidak menerima, seperti dia kurang puas. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka lasta mithlana, engkau tak sama seperti kami. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kau kan Nabi, dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Wallahi, demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum wa a'lamakum. Aku orang paling takut pada Allah, aku orang yang tahu makna ucapan Nabi ini. Ya kamu mandi aja dan puasa. Cuman yang perlu diingat, junubnya itu sebelum azan subuh. Jadi sebelum azan subuh dia berhubungan kelamin dengan istrinya, suami.
dalam keadaan junub, kemudian azan subuh. Nah, itu puasanya lanjutkan. Yang tidak boleh itu setelah azan subuh baru dia berhubungan. Itu na'udzubillah, tak boleh. Apa pendapat ulama? Kata Imam Nawawi, ajma'a ahlu hadhil amsar, sepakat seluruh ulama di berbagai negeri, ala sihhati shaumil junubi, bahwa orang yang junub ketika subuh itu puasanya sah. Sawa'un kana min ihtilamin au jima'in, apakah dia junub itu karena sebab ihtilam, mimpi basah, atau karena hubungan kelamin. Nah, jadi lanjutkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. WA dari Pai Hilary. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf lewat ini disampaikan, mau bertanya, diterima tidak jikalau kita puasa tapi mandi junubnya setelah sahur, setelah subuh, setelah azan subuh baru mandi junub? Karena kesiangan, akan tetapi kita mendahulukan sahur dulu. Dia junub, makan sahur, habis sahur azan, tertidur. Sah tak puasanya? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni usbihu junuban. Aku ketika bangun pagi dalam keadaan junub, belum mandi wajib. Wa ana uridu siyam, dan saya mau puasa. Apa jawab Rasulullah SAW? Wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam. Aku, kata Nabi SAW, pernah juga bangun pagi dalam keadaan junub. Fa'aghtasil, lalu aku mandi wajib, wa asum, dan aku berpuasa. Tapi laki-laki ini tidak menerima, seperti dia kurang puas. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka lasta mithlana, engkau tak sama seperti kami. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kau kan Nabi, dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Wallahi, demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum wa a'lamakum. Aku orang paling takut pada Allah, aku orang yang tahu. Makna ucapan Nabi ini, ya kamu mandi aja dan puasa. Cuman yang perlu diingat, junubnya itu sebelum azan subuh. Jadi sebelum azan subuh dia berhubungan kelamin dengan istrinya, suami, dalam keadaan junub, kemudian azan subuh. Nah, itu puasanya lanjutkan. Yang tidak boleh itu setelah azan subuh baru dia berhubungan. Itu na'udzubillah, tak boleh. Apa pendapat ulama? Kata Imam Nawawi, ajma'a ahlu hadhil amsar, sepakat seluruh ulama di berbagai negeri, ala sihhati shaumil junubi, bahwa orang yang junub ketika subuh itu puasanya sah. Sawa'un kana min ihtilamin au jima'in, apakah dia junub itu karena sebab ihtilam, mimpi basah, atau karena hubungan kelamin. Nah, jadi lanjutkan puasa. Wallahu a'lam. Kata beliau, jawabannya adalah riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Umar istafta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal yanamu ahaduna wa huwa junub? Qala na'am, liyatawadda thumma liyanam hatta yaghtasila idza syaa. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta fatwa kepada Nabi SAW dengan bertanya, apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Dia baru habis klimaks kemudian langsung tidur, ya, tanpa mandi. Maka beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, iya, hendaklah ia berwudu kemudian tidur sebelum ia mandi, ya, jika ia mau. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di jilid 1 halaman 249. Juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Zakara Umar bin Khattab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu
tusibuhu janabah minal lail. Faqala lahu Rasulullah SAW, tawadda wagsil zakaraka thumma nam. Umar bin Khattab pernah mengutarakan kepada Nabi SAW bahwa dirinya terkena jinabah atau maksudnya junub ya. Pada malam hari belum mandi nih ya, dalam keadaan junub. Maka Nabi SAW bersabda, cucilah kemaluanmu lalu berwudulah kemudian tidurlah. Artinya boleh tidur walaupun belum mandi. Abdullah bin Abi Qais berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang solat witir yang dilakukan Rasulullah SAW. Lalu ia menyebutkan kelanjutan hadis. Aku bertanya, kaifa kana yasna'u fil janabati? Akana yaktasilu qabla an yanama aw yanamu qabla an yaktasil? Qalat kullu dhalika kad kana yaf'alu rubbama iktasala fanam wa rubbama tawadda fanam. Qultu alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a. Bertanyalah orang ini kepada Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abi Qais, bagaimana yang beliau maksudnya Nabi SAW lakukan mengenai janabah dalam keadaan junub. Apakah beliau mandi sebelum tidur ataukah tidur sebelum mandi? Nah, artinya bolehkah Rasulullah pernah nggak di rumah habis junub, habis buang biologis, mandi baru tidur, atau beliau tidur dulu baru mandi? Apakah boleh? Apakah Nabi pernah kerjakan? Maka ia menjawab, Aisyah menjawab, semua itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Terkadang beliau mandi lalu tidur, maksudnya mandi dulu baru tidur, sehingga sudah suci. Dan terkadang beliau berwudu lalu tidur. Hanya wudu, bersihkan kemaluan lalu tidur. Nanti pagi subuh baru mandi. Aku katakan, kata Abdullah bin Abi Qais ini radhiyallahu anhu, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keleluasaan dalam urusan ini. Artinya alhamdulillah kalau begitu. Bisa mandi, bisa enggak kalau mau istirahat malam setelah berhubungan biologis. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jika tidak bisa mandi, apakah ia harus berwudu? Ada pertanyaan di situ. Jawabannya dianjurkan agar laki-laki dan perempuan tidak tidur dalam keadaan junub kecuali berwudu terlebih dahulu. Diriwayatkan dalam sahih dari Ummul Mukminin bahwa ia mengatakan karena Nabi SAW idza arada yanama wa huwa junub ghasala farjahu wa tawadda lis-shalah. Jika Nabi SAW ingin tidur dalam keadaan junub, maka beliau mencuci kemaluannya dengan bersih, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Namun ini bukan kewajiban, tapi hanya sebagai anjuran. Artinya kalau orang tiba-tiba tidur boleh. Dia mau lebih baik pahalanya sebelum tidur dia wudu, bersihkan kemaluan dulu baru wudu, kemudian baru dia tidur. Tapi ini bukan kewajiban, hanya anjuran atau sunnah berdasarkan sabda Nabi SAW, na'am liyatawadda thumma liyanam hatta yaktasila idza syaa. Ya, hendaklah ia berwudu kemudian tidur sebelum mandi jika ia mau. Juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat lain, karena Rasulullah SAW yanamu huwa junubun min ghairi an yamassa ma hatta yakuma ba'da dzalika fayaktasil. Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air sedikit pun hingga beliau bangun, setelah itu ia mandi. Hadis ini juga sahih riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai dalam Al-Ishrah. Ya. Hanya ulama menanggapi mengatakan kalau orang habis berhubungan biologis lalu dia membersihkannya, ya, terlebih dahulu kemaluannya lalu dia wudu baru dia tidur, ini jauh lebih aman buat dia. Satu sisi kemaluannya bersih sehingga dia nyaman tidur. Sisi yang lain ya, juga kalau dia berwudu dia telah mendapatkan hadis Nabi SAW yang berbunyi siapa yang tidur dalam keadaan berwudu maka Allah menitipkan malaikat di sampingnya yang mendoakan dia setiap dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Nanti dia dapat manfaat dari situ ya. Maka lebih baik dia mengerjakan daripada tidak. Walaupun boleh dia tidak mengerjakan, gitu kan. Jadi ada hikmah-hikmah kenapa harus berwudu terlebih dahulu. Juga sebagian ulama menghubungkan masalah wudu sebelum tidur ini agar dia tidur dalam keadaan wudu walaupun ini sunnah. Kapan dia dalam keadaan tidur lalu kemudian dia ingin mengulangi hubungan biologis dengan istrinya, maka dia pada saat menggauli istrinya seketika dalam keadaan lagi tidur atau sadar tiba-tiba, dia juga sudah mendapatkan hadis yang lain tentang sunnah kalau ingin mengulangi berwudu sebagaimana sudah kita bacakan. Jadi manfaat wudu ini dalam keadaan junub sangat besar sekali. Kemudian disebutkan dari Aisyah juga radhiyallahu anha, ia mengatakan karena Nabi SAW yabitu junuban fayatihi Bilalun fayu'dhinuhu bis-salah fayakum fayaktasil fa'anzuru ila tahadduril ma' min ra'sihi thumma yakhruju fa'asma'u sawtahu fi salatil fajr. Qala Mutarrif faqultu li Amir afi Ramadan qala Ramadan wa ghairuhu sawa'.
Nabi SAW tidur di malam hari dalam keadaan junub. Ya, ini kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi SAW menceritakan kepada kita karena ini masalah dalam rumah. Lalu Bilal radhiyallahu anhu datang pada beliau untuk memberitahukan waktu sholat telah tiba. Maka beliau pun bangun sallallahu alaihi wasallam lalu mandi. Aku melihat air mengucur dari kepalanya. Lalu beliau keluar dan aku mendengarkan suara beliau dalam sholat subuh. Mutarrif berkata, Mutarrif ini salah satu yang sedang mendengarkan hadis ini. Aku bertanya kepada Amir ini yang telah mendengarkan dari Aisyah radhiyallahu anha, apakah itu terjadi di bulan Ramadan? Boleh enggak Ramadan begitu? Artinya sampai sudah azan belum mandi junub. Maka ia menjawab Ramadan atau selainnya sama saja. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ya'la. Penulis juga berkata, hadis ini menerangkan bahwa hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, baik ia berpuasa pada pagi harinya maupun tidak, di bulan Ramadan maupun selainnya. Tapi mandi itu lebih baik. Laki-laki dan wanita mandi sebelum tidur itu lebih baik. Berdasarkan hadis Abdullah bin Qais, ia mengatakan, aku bertanya, bagaimana yang beliau lakukan mengenai janabah? Ya. Maksudnya adalah Abdullah bin Qais bertanya kepada Aisyah tadi, riwayat yang sudah kita bacakan. Apakah beliau mandi sebelum tidur, ataukah tidur sebelum mandi? Maka Aisyah menjawab radhiyallahu anha, semua itu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Terkadang beliau mandi lalu tidur, terkadang beliau berwudu lalu tidur. Aku berkata segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keleluasan dalam urusan ini. Kata penulis di sini, yang paling tepat adalah bagaimana seseorang itu mandi. Dia mandi baru dia tidur. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kalau bangun tengah malam belum tentu punya semangat mandi sebagaimana di awal malam. Mungkin karena dingin, mungkin karena masih ngantuk. Hingga akhirnya bisa lewat sholat malam, bisa lewat juga sholat subuhnya. Maka lebih baik seseorang kalau masih punya kekuatan, tidak ngantuk sekali, dia segera mandi menyegarkan dirinya, apalagi kalau dia bisa menutup dengan sholat witir, ya sebelum tidur itu sangat baik. Nah, artinya dia mandi di sini lebih utama. Abu Dawud juga meriwayatkan sebuah riwayat, tafa dzaka yaumin ala nisaihi yaktasilu inda hadhihi wa inda hadhihi, qala qultu lahu ya Rasulullah, ala taj'alhu ghuslan wahidan, qala hadza azka wa atyab wa athhar. Bahwasanya suatu hari Nabi SAW pernah menggilir istri-istrinya. Beliau mandi setelah menggilir istri yang ini dan mandi setelah menggilir istri yang lain. Aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menggabungkan dengan sekali mandi saja? Maka beliau mengatakan ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Hadis ini Hasan diriwayatkan Abu Daud, Nasai dalam Al-Ishrah dan yang selainnya. Jadi semua ini menjelaskan tentang bolehnya seseorang tidur dalam keadaan junub. Ya, nanti dia mandi baru bangun. Tapi lebih afdal dia mandi dulu baru kemudian dia tidur. Ataupun dia mau tidur tanpa mandi, maka dia berwudu terlebih dahulu.